Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang siapa yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam berhubungan intim pertama kali. Saudaraku yang beriman dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah awal mula Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa belajar berhubungan intim. Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Sebagai manusia pertama, tentunya banyak hal yang harus dipelajari oleh Nabi Adam alaihissalam. Salah satunya termasuk bagaimana cara berhubungan badan, karena hal ini akan berhubungan dengan keberlangsungan kehidupan umat manusia seterusnya. Inilah yang menjadi pertanyaan besar, siapakah yang mengajarkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk melakukan hubungan intim? Simak video ini hingga akhir agar kalian tidak gagal paham dan tersesat. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, risalah Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak pernah melakukan hubungan intim selama di surga. Begitu bunyi sebuah hadis yang dikutip Ibnu Katsir, menerangkan hanya saja sejarawan Mesir Muhammad bin Iyas mengungkap hal yang berbeda. Menurut dia, Nabi Adam alaihissalam menggauli Siti Hawa di tempat khusus yang ada di surga Firdaus. Ibnu Katsir dalam bukunya berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah, dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa selama Nabi Adam alaihissalam berada di surga, Nabi Adam alaihissalam sama sekali belum pernah menggauli Siti Hawa. Hal ini bisa disimpulkan dari riwayat yang diturunkan oleh Anas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga ke bumi dalam keadaan telanjang dan keduanya hanya mengenakan beberapa helai daun dari surga untuk menutupi auratnya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam merasa panas hingga ia duduk menangis sembari berkata kepada istrinya, "Wahai Hawa, sesungguhnya hawa panas ini telah membuatku sakit." Maka datanglah malaikat Jibril kepadanya. Nabi Adam alaihissalam sebelumnya kita lanjutkan lagi kisahnya. Bagi saudaraku yang menyukai video ini, untuk jangan lupa subscribe channel ini dan like, komen, dan share agar channel ini makin berkembang. Kita lanjutkan lagi ke pembahasannya. Ia datang dengan membawa kapas dan memerintahkan kepada Hawa untuk memintalnya. Setelah mengajarkan cara memintal kepadanya, setelah itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam untuk menenun dan mengajarkan kepadanya cara menenun. Ia juga menambahkan, Adam belum pernah memanggil istrinya selama di surga hingga keduanya turun dari surga dikarenakan kesalahan mereka karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakan buah pohon khuldi. Disebutkan juga ada keduanya tidur sendiri-sendiri. Salah seorang dari keduanya tidur di satu sisi, sedangkan yang lainnya tidur di sisi yang lain, hingga malaikat Jibril mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, memerintahkannya untuk mendatangi istrinya. Di samping itu, malaikat Jibril juga mengajarkan kepadanya bagaimana mendatangi istrinya. Setelah Nabi Adam alaihissalam mendatangi istrinya, malaikat Jibril menjumpainya lagi dan bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan istrimu?" Nabi Adam alaihissalam menjawab, "Ia orang baik." Sedangkan Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas
Dalam karyanya yang diterjemahkan oleh Abdul Halim berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, menuturkan tak kala Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diantar malaikat-malaikat sampai ke surga Firdaus, mereka berdua melihat ranjang dari permata yang mempunyai 700 kaki dari yakut merah, dan di atasnya ada kasur dari sutra hijau. Malaikat berkata, "Wahai Adam, tinggallah di sini bersama Hawa." Maka keduanya turun dan duduk di atas ranjang tersebut. Lalu mereka berdua disuguhi 2 petik anggur, 1 petikannya sepanjang sama dengan menempuh perjalanan sehari semalam. Mereka berdua makan, minum, dan bermain-main di taman surga. Apalagi Nabi Adam alaihissalam ingin bersenggama dengan Hawa, maka dia masuk ke dalam kubah yang terbuat dari permata, dan sabarjud mereka berdua ditutupi oleh satir yang terbuat dari sutra. Dan apabila Hawa berjalan-jalan di dalam istana, maka dia di belakangnya diiringi oleh bidadari-bidadari yang tidak terhitung jumlahnya. Tulis Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas. Muhammad ibnu Iyas adalah salah satu sejarawan terpenting dalam sejarah Mesir modern. Dia adalah saksi mata invasi Utsmaniyah ke Mesir, pernikahan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menuturkan, setelah Nabi Adam alaihissalam turun dari mimbar, dia duduk di antara para malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dia tertidur, karena di dalam tidur itu ada ketenangan bagi badannya. Ketika tidur, dia melihat Hawa di dalam mimpinya, padahal Hawa belum diciptakan. Dia tertarik kepadanya ketika melihatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan dari tulang rusuknya yang sebelah kiri. Dari tulang rusuk itu diciptakanlah Hawa, yang merupakan wajahnya yang sama seperti bentuk Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Hawa dengan seindah-indahnya dan memberikan 1000 keindahan bidadari. Maka jadilah Hawa wanita tercantik di antara sekian wanita yang kemudian menjadi anak-anak hingga hari kiamat. Dia memiliki 700 kepang rambut, tingginya sebanding dengan Adam. Dia diberikan pakaian dan perhiasan dari surga, sehingga dia sangat bersinar lebih terang daripada matahari. Karena mimpi itu, Adam terbangun dari tidurnya, dan ternyata dia mendapati Hawa telah berada di sampingnya dan membuatnya takjub. Nabi Adam alaihissalam terasuki syahwat kepadanya, maka dikatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Janganlah engkau menggauli sampai engkau membayar mas kawinnya." Lalu Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Mas kawinnya apa itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mas kawinnya adalah salawat kepada nabiku dan kekasihku, yaitu Muhammad." Kemudian Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Siapakah gerangan Muhammad itu?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dia adalah salah satu dari anakmu. Dia adalah nabi terakhir. Seandainya tidak ada Muhammad, tentu aku tidak akan menciptakan makhluk." Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusap punggung Nabi Adam alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam, dia mengeluarkan keturunannya
yang banyak sekali, seperti debu. Ada yang putih, ada yang hitam, dan ada laki-laki, dan ada juga perempuan. Dia mengalirkan cahaya kepada mereka dari cahayanya. Barang siapa menangkap cahaya itu, maka ia menjadi orang yang beriman, dan orang yang tidak mengambil akan menjadi kafir. Di antara mereka ada orang-orang yang mendapatkan cahaya yang berkilauan. Nabi Adam alaihissalam bertanya, "Wahai Tuhanku, siapakah mereka?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Mereka adalah para nabi dari keturunanmu, wahai Adam." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawinkan Nabi Adam alaihissalam dengan Hawa. Itu terjadi pada hari Jumat menjelang sore hari. Oleh karena itu, disunahkan akad nikah dilaksanakan di hari Jumat. Menurut sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam itu lebih menawan daripada Hawa, sedangkan Hawa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai ia penuh dengan kelembutan, sehingga sifat lembut tersebut turun hingga saat ini kepada seluruh wanita di muka bumi, yang menjadi ciri khas perempuan penuh dengan kelembutan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Ridwan yang merupakan juru kunci surga untuk mendekorasi gedung dan menandani wilad, yaitu anak-anak yang ada di surga, dan juga para bidadari-bidadari. Nabi Adam alaihissalam diberi kuda yang diciptakan dari minyak kasturi yang sangat harum baunya, yang diberi nama Maimun. Siapa yang sedang nonton video ini yang bernama Maimun, tolong komen di bawah. Kita lanjutkan kembali. Kuda Nabi Adam alaihissalam yang diberi nama Maimun larinya cepat bagaikan kilat yang menyambar. Ketika kuda itu sudah ada di hadapan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam menungganginya. Sedangkan Siti Hawa diberi unta dari surga yang di atasnya ada haudah dari permata. Lalu Hawa pun naik ke haudah yang ada di atas unta itu. Selanjutnya malaikat Jibril memegang kendali kuda, malaikat Mikail berjalan di sebelah kanannya dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka membawanya jalan-jalan ke semua pelosok langit. Setiap kali melewati, malaikat ada memberikan salam kepada mereka. Para malaikat berkata, betapa mulianya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Siti Hawa ikut bersamanya, tetapi dia menunggangi unta. Para malaikat membawa mereka berkeliling sampai akhirnya mereka datang ke pintu surga. Mereka berhenti sejenak di depan pintu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, "Inilah surgaku dan rumah kemuliaanku. Masuklah kalian berdua ke dalamnya dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik. Di mana saja yang kalian berdua sukai, dan janganlah kalian berdua dekati pohon ini yang menyebabkan kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 35. Dari kisah yang dinukilkan oleh sejarawan Mesir Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas menerangkan bahwa ia mengajarkan Nabi Adam alaihissalam berhubungan badan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya bertemu dengan Siti Hawa, sehingga pada saat Nabi Adam alaihissalam terjaga, ia langsung ingin menyentuh Siti Hawa.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya hingga mereka melakukan pernikahan lebih dulu, agar keduanya menjadi pasangan yang sah sesuai dengan yang disyariatkan agama Islam. Adapun pendapat Ibnu Katsir dalam kitabnya berjudul Al-Hidayah wal Aniyayah, Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa diajari cara berhubungan badan ketika keduanya telah diturunkan ke bumi, karena keduanya sudah memiliki misi untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka. Maka dari itu datanglah malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi Adam alaihissalam bagaimana cara bersetubuh dengan Hawa. Terlepas dari kedua pendapat di atas, yang paling perlu kita yakini hanya satu, yaitu semua telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sumbernya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan perantara, baik itu melalui malaikat ataupun melalui mimpi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan wahyu kepada para nabi dan rasulnya, ada yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara, seperti sholat. Saat Nabi Muhammad SAW menerima perintah sholat 5 waktu, dan ada juga wahyu dikirimkan melalui malaikat Jibril, namun ada juga melalui mimpi, sebagaimana yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Semoga kisah ini dapat menjadikan pelajaran yang berarti bagi kita semua, karena dengan mengetahui sejarah para nabi akan menambahkan tingkat kecintaan kepada seluruh nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Tolong share video ini kepada kawan-kawan saudara yang ada, terutama yang bernama Maimun, karena nama tersebut merupakan nama kudanya Nabi Adam alaihissalam. Wallahualam bissawab. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.